Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daherel Pratama Prasetya. NPM saya 23758006. Di sini saya akan membuat tugas kuis yaitu tentang supervised learning support vector pada machine. Berupa pertama, mahasiswa diminta membuat video penjelasan dan dapat foto penjelasan pada upload video ke YouTube dan kirimkan link di semester LMS pada Jumat dini hari. Yang pertama, konsep dasar super vector machine yang definition tujuan SVM sebagai algoritma supervised learning untuk kualifikasi dan regresi. Yang kedua, komponen utama SVM hyperplan, margin, super vector. Yang ketiga, infusi SVM, bagaimana SVM menentukan batas kualifikasi yang opsional. Yang keempat, kernel trick, menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-learning dengan fungsi kernel linear, RBF, polinomial, sigmoid. Dan yang kelima, mengapa memilih SVM. Oke, di sini saya sudah membuat SVM underscore Titanic pada titik PY menggunakan 7 importan. Yang pertama, matplotlib plot access pada PLT. Yang kedua, import as pandas. Yang ketiga, import seaborn as CSS. Yang keempat, from scalar metric import actual score, clarification report concept metric, solution, and confusion metric. Terus verification recall phase score support. Yang pertama, pada load dataset yaitu def sama dengan pdf pd.read underscore csp Titanic csp, yaitu membaca pada komponen read dengan satu directory Titanic csp, dan lanjut print df head. Oke, yang kedua ada processing pada data. Df yang pertama yaitu ada basic id, name, piket, cabin, sama umur, dan implies true-nya menggunakan male 1, female 0, cks sama dengan 0, 1, dan 2. Yang ketiga, split data. Yang keempat, fitur scaling. Yang kelima, training model, kernel default RBF model. Yang keenam, evaluasi model, print model, predict x text, skelet, dan print akurasi pada model. Yang selanjutnya ada konfig pada matriksnya. Yang ketujuh, tambahkan visualisasinya. Oke, sudah. Oke, yang pertama, apa itu SVM? SVM itu adalah algoritma machine learning yang termasuk dalam sebuah supervised learning, yang artinya SVM membutuhkan sampel data yang tujuan utamanya adalah membangun sebuah model yang dapat memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu, baik untuk kualifikasi maupun regresi. Namun, SVM lebih sering digunakan untuk kualifikasi. Yang selanjutnya itu ada tentang komponen pada data. Ada tiga hyperline, margin, sama super vector, yaitu tentang garis atau bidang hyperline dan titik pada terdekat dari masing-masing kelas. Selanjutnya yang kedua, margin, yaitu jarak pada hyperline-nya. Yang ketiga, super vector, yaitu data titik yang berada paling dekat dengan hyperline-nya. Oke. Dan bagaimana SVM menentukan batas kualifikasi yang opsional? Batas kualifikasi itu mencari hyperline terbaik yang memisahkan kelas secara maksimal. Artinya SVM memilih garis pemisah yang punya margin yang terlebih besar. Dan yang kelima, mengapa memilih SVM? Karena SVM itu sangat cocok di dataset dengan dimensi yang lebih tinggi untuk kualifikasi pada biner. Selain itu, SVM dapat terhadap out vertex jika digunakan dengan benar. Oke, selanjutnya kita bakal menjalankan kodenya.
Tunggu sebentar. Oke, yang pertama ada gambar pertama, confusion pada metrik. Oke, yang confusion pada metrik ini, langkah yang pertama yaitu diagonal pada titik sebelah kiri ini tidak selamat. Yang sebelah kanan jumlah prediksi yang benar. Ada non dan diagonal pada prediksi yang salah atau false seperti ini. Itu bisa memahami jenis evaluasi pada model yang lebih sering memprediksi orang yang tidak selamat dibandingkan dengan yang terhadap yang pada satu kelas seperti itu. Dan yang kedua ada koleksi antar fitur yang dimana mendeteksi plus 1 atau min 1. Oke, yang berarti ada hubungannya pada kuat. Itu bisa dataset koreksi antar fitur ini bisa digunakan untuk mengetahui fitur yang mana saling berpengaruh terhadap supervised. Yang misalnya berkorelasi dengan negatif kuat dengan supervised artinya perempuan sama dengan 0 yang lebih besar kemungkinan untuk selamat dibandingkan laki-laki seperti itu. Sex, age, percept, part sama poison. Yang dimana laki-laki itu 1 dan perempuan adalah 0. Jadi perempuan lebih besar kemungkinan untuk selamat dibandingkan dengan yang laki-laki. Yang figur selanjutnya, sebentar. Yang B dulu ya, yang penerapan SP pada studi kasusnya. Mahasiswa di sini suruh menjelaskan bagaimana proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil pada training dan evaluasi model. Yang pertama yaitu pada dataset Titanic. Oke, saya bakal menjelaskan dulu. Dataset Titanic adalah dataset yang populer yang digunakan sebagai klasifikasi apakah seseorang penumpang selamat atau tidak, yaitu berdasarkan penumpang yang berisi seperti usia, jenis kelamin, kelas penumpang, dan lain-lain. Dan targetnya yaitu your visit dengan 1 berarti selamat dan 0 berarti tidak selamat. Oke, masuk kolom ini bisa clear dan tipe datanya itu integer. Yang deskripsinya itu adalah unik untuk ID untuk setiap penumpang. Yang kedua ada PC class integer yang kelas tiket penumpang 1 sama dengan atas dan 2 sama dengan menengah dan 3 sama dengan ke bawah. Ada name atau nama yaitu tipe datanya adalah string dan nama dan deskripsinya adalah nama penumpang. Yang keempat adalah sex yang setelah tipe datanya itu string atau jenis kelamin. Oke. Selanjutnya yaitu age atau umur. Tipe data itu float dan yang kolom slip SP. Tipe data itu integer atau jumlah saudara, kakak, istri, suami yang ikut dalam kapal. Oke, semuanya. Yang selanjutnya parts. Tipe data itu integer, jumlah orang tua, anak yang ikut dalam kapal. Tiket, nomor tiket, string, dan fare, float pada biaya tiket dalam pound, dan kabin itu ya tipe data string, nomor kabin banyak yang kosong. Yang selanjutnya kolom embarked, tipe data string, pelampung maaf pencet. Yang C sama dengan Sherbrooke dan Q sebagai Queen, Storm, dan S South Pair. Dan yang selanjutnya langkah-langkah umum yang implementasi ada import binary dan dataset sebagai berikut untuk evaluasi akurasi menggunakan report, concept metric, SPFC dengan kernel RBF. Oke.
Sudah sesuai ya. Training Seaborn. Fitur scaling menggunakan standar scale. Oke, scale. Oke, pada import data ini dibagi menjadi data yang lebih latih dan diuji melakukan scaling pada fitur dengan scale scalar. Melatih model menggunakan SPH, SVG, yang dimana support vector classifier dengan kernel pada default RBF. Itu yang melakukan evaluasi pada performa model menggunakan sebuah akurasi model yang menggunakan convergence matrix dan coefficient pada report dan support. Oke, kita balik lagi ke gambar yang kedua ya teman-teman. Gambar yang kedua. Oke, diskusi kelas aktual versus predicted. Oke, yang di sini di sebelah kiri ada 0 dari 0, 20, 40, 60, 80, 100 sampai 120. Con yang dimana visualisasi data yang jumlah datanya untuk setiap kelas selamat atau tidak pada data aktual dan hasil yang prediktif, yang dimana idealnya itu distribusi yang memprediksi mendekat diskriminasi akurasi. Jika model terlalu banyak, dia akan memprediksi ke arah satu kelas yang terjadi pada kelas imbalance dalam prediksi seperti itu. Oke, di sini ada sumbu X dan Y. Oke, dan selanjutnya ada evaluasi pada sorry. Selanjutnya yaitu ada evaluasi performa model per class. Skornya dari 0.0 sampai 1.0. Yang tidak selamat dan yang selamat. Yang merah ini yaitu F-score, yang kedua yang ke putih ini yaitu recall, dan yang biru adalah precision. Oke, yang tidak selamat dan yang selamat perbandingan. Dimana dari evaluasi performa model per kelas ini dapat membantu meningkatkan performa untuk masing-masing kelas. Jika skor untuk yang selamat jauh lebih rendah daripada yang lebih tidak selamat, berarti model lebih buruk dalam mengenali penumpang yang selamat. Dataset ini cocok digunakan sebagai dasar pada evaluasi apakah model adil dan akurat untuk kedua pada kelas tersebut. Oke, ini adalah data-datanya sebelum diubah jadi PNG dari dataset awal, Physics ID, supervisor, dan ya dengan akurasi model yang ke gambar kedua. Oke, bisa balik nggak? Kita ulang. Gambar yang kedua, akurasi antar fitur ini menggunakan akurasi model 0.8.2 pada precision, recall, F1 score sama support. Nah ini dataset setelah processing ada patch scale, X, sex, column, PCLN, name, sex. Oke, maaf sebentar. Ship SB, part, tiket, fare, cabin, interpret. PC Lab yang pertama ada 3, 1, 3, 1, 3, dan seks atau jumlah kelamin ada 1, 0, 0, 0, 1, dan umurnya 22 tahun sampai 35 tahun. Dan SBF 1, 1, 0, 1, 0. Dan packnya itu adalah 0/000 dan menghasilkan PNG seperti ini. Kursi antar fitur.
Yang tadi perbandingannya itu 0,2 ya 0,1 yang dimana perempuan itu lebih selamat ya di sini dibandingin laki-laki karena eh tentang keselamatan dataset yang laki-laki ini lebih besar kemungkinan jika seks sama dengan satu, yaitu lebih tinggi tentang negatif yang kuat pada supervisor seperti itu. Oke, yang data selanjutnya pada report recall kita cek. F1 oh bukan. Oh yang ini klasifikasi SIM pada report pada patient yang akurasinya 082 dengan yang supportnya 179 dan menghasilkan PNG seperti pada evaluasi performa pada model per class seperti ini. Skornya 0.0 sampai 1.0 yaitu untuk membantu membandingkan pada performa pada model untuk masing-masing class. Jika masing-masing class selamat jauh lebih rendah daripada yang tidak selamat, berarti model yang diberikan pada per class ini lebih buruk mengenai penumpang yang selamat. Dataset ini juga cocok digunakan untuk evaluasi model yang adil dan akurat untuk kedua belah pihak class seperti itu. Yang selanjutnya evaluasi dan visualisasi akhir. Bagaimana nilai akurasi? Yang kedua, bagaimana hasil dari quotient pada metrik? Yang ketiga, apa yang bisa disimpulkan dari question pada report tersebut? Yang pertama, bagaimana nilai akurasinya dalam koreksi pada dataset Titanic yang CSP ini? Garis atau bidang yang memisahkan pada data. Kita jalankan ulang. Oke. Pada hyperline confirmed metric ini dalam kasus pada dataset Titanic yang penumpangnya selamat dan tidak selamat berdasarkan dominasi fitur pada usia, jenis kelamin, yang ini kualifikasi pada tab fiturnya usia pada jenis kelamin yang dimana fitur seperti usia pada jenis kelamin tersebut adalah kombinasi sebagai fitur koleksi antara fitur yang membandingkan perempuan dan laki-laki atau kemungkinan selamatnya itu lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Yang kedua, mengapa menggunakan scaling dataset pada SPM? Oke, benar. Kualifikasi pada metrik konversi pada metrik yang gambar pertama tadi. Oke. Dan mengapa? Karena menggunakan SPM pada metrik. Karena ya bergantung pada jarak pada titik seperti ini. Jika skala fitur berbeda, hasilnya juga bisa bias pada skala yang membantu yang menormalisasikan kontribusi pada semua fitur tersebut. Dan di sini ada dampaknya juga. Erlang itu menentukan bagaimana data yang ditempatkan pada ruang yang lebih tinggi, yang dimana karena yang lebih tepat meningkatkan pada akurasi, sedangkan yang salah bisa membuat model pada gagal untuk memisahkan class seperti itu. Dan juga masih ada kemungkinan data tersebut tidak seimbang. Nah, yang selanjutnya itu gunakan taktik seperti overclamping. Yang dimana penyesuaian pada class weight dan SPM untuk mengatasi keseimbangan pada data-data tersebut. Yang selanjutnya kelebihan dan keterbatasan SPM dibandingkan model yang lain. Kelebihan pada akurasinya cukup bagus untuk data yang kecil hingga yang menengah.
dan bisa menangani sebuah data pada nonlinear yang keterbatasnya ini tidak cocok untuk dataset yang besar dan butuh tuning parameter pada kernel yang lebih tepat. Jadi intinya dataset pada Titan XCSP ini sangat cocok untuk digunakan pada mesin training SVM seperti itu. Dan itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.